Shalom, selamat pagi. Saya menyapa Bapak Ibu terkasih, sahabatku, teman-temanku, semuanya lah tidak terkecuali. Terberkatilah kita yang akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Semoga nama Tuhan dipermuliakan. Kita bersemangat, kita bergembira ria. Sebelum itu saya akan mengajak Bapak Ibu membuat tanda salib, yaitu tanda kemenangan orang yang percaya. Demi nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Bapak, pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini betul-betul menjadi pedoman dalam hidup kami, dan kiranya ambil alihlah hidupku. Biarlah aliran kuasa darah Yesus mengalir buat tubuhku. Aku diberkati, aku berkelimpahan. Aku adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dipenuhi dengan kasih Bapa. Di dalam Yesus setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus setiap hari tubuhku dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kuasa kegelapan, dijauhkan dari yang tidak baik. Tetap perlindungan Tuhan mengalir di tubuhku. Aku sehat, dipulihkan, dan dilindungi selalu dan selama-lamanya. Amin. Oke, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Jadi, saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu terkasih di dua platform ini, di TikTok dan di Facebook. Tuhan Yesus memberkati. TikTok the best, Facebook the best. Oke. Kita akan membacakan firman Tuhan, 2 ayat saja yang terambil dari Lukas 15 ayat 1 dan 2. Inilah firman Tuhan, ada tertulis perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia. Nah, inilah firman Tuhan yang saya sudah bacakan. Kiranya Bapak Ibu terberkati dan kita merenungkan di dalam hati kita. Jadi tema yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu terberkati. Biarlah Tuhan Yesus Kristus mengurapi saya agar apa yang saya perkatakan Tuhan ambil alih. Jadi jangan ada yang lain-lain yang melenceng kanan kiri, tapi Tuhanlah yang kita permuliakan. Jadi terpesona. Jadi beberapa hari yang lalu ataupun di yang sebelum-sebelumnya lah, saya pernah jalan-jalan ke mall, Bapak Ibu terkasih. Apa yang terjadi di mall itu? Seorang anak kecil melepaskan diri dari pegangan ibunya. Apa yang terjadi? Dia karena begitu senangnya anak ini, dilepaskannya tangannya dari orang tuanya, sementara orang tuanya ini pun tidak menghiraukannya. Si anak begitu asik melihat bermacam-macam permainan yang menarik hatinya yang ada di mall itu. Ada boneka yang lucu, ada main-mainan yang lain yang menarik juga, ya kan. Ada kendaraan yang digerakkan secara digital. Zaman sekarang ini kan begitu banyak alat-alat digital yang sungguh-sungguh yang sungguh-sungguh baik lah, yang perlu kita sadari. Itulah buatan-buatan tangan manusia yang diciptakan Tuhan itu kepada orang-orang yang percaya. Jadi dia ada permainan seperti bersinar, ya kan, cahaya yang berkilauan. Ada air mancur yang menari di situ. Jadi dia terbawa hanyut oleh apa yang dia lihatnya. Jadi dan melepaskan tangannya dari pegangan ibu karena barang-barang yang dilihatnya itu mungkin anak-anak ini kagum sehingga dia melepaskannya dan dia mencari, sementara orang tuanya sibuk mencari kemana-mana. Saya memperhatikan di sebelahnya, dengan dia pun sama-sama bersemangat, anaknya pun karena melihat yang tidak pernah dilihatnya mungkin terkagum-kagum.
orang tuanya pun ada melihat barang sesuatu juga, sementara mereka tidak tahu tangannya dilepaskan anaknya, orang tuanya pun, ibunya pun tidak sadar bahwasannya dilepaskan oleh anaknya ini. Apa yang terjadi? Orang itu saling mencari ke sana sini, dan saya tunjukkan itu dia orangnya, Bu, katanya. Dia pun tersenyum, terima kasih Pak, katanya. Dan saya sudah saya perhatikan udah berapa menit itu dia nggak menghiraukan anaknya. Jadi kalau mungkin ada yang menggunakan yang istilahnya, ada yang hal-hal yang tidak diinginkan, pasti itu terjadi. Dibawanya kemana-mana. Tapi karena kita memperhatikannya dengan keasikan mereka berdua, saya memperhatikan, dan suatu saat itu juga dia menanyakan pada saya, dan saya akan menunjukkan di mana anaknya itu terjadi, dan dia bersyukur dan berterima kasih kepada saya, dan saya sampaikan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, dia sudah menyampaikan terima kasihnya kepada saya, dan saya menyampaikan terima kasih itu kepada Tuhan yang sungguh dahsyat itu, Bapak Ibu terkasih. Jadi pesona oleh barang-barang di hadapannya, dan mau dekat dia dengan barang-barang itu. Jadi ibunya membiarkannya, tetapi mengamatinya kembali karena udah melihatnya. Jadi dia mengamatinya kembali, dan ibu ini tidak lagi menghiraukan apa yang dia mau lagi, tapi dia terfokus untuk memperhatikan anaknya, yang mana anaknya itu asik dengan permainan yang ada di situ, Bapak Ibu terkasih. Tapi tiba-tiba saja dia menangis karena menyadari bahwa dia sudah sendirian rupanya anak ini, dan tanpa keberadaan ibunya mengelurkan tangan dan mendekap sang anak penuh kasih. Kemudian kemilauan, daya tarik dan kenikmatan dunia ini memang menawan, Bapak Ibu terkasih, ya kan? Kita tahu di dunia ini sungguh-sungguh kalau kita tidak bisa menahan diri, akan kita terjerumus di hal-hal yang kayak gitu tadi. Ibunya mengulurkan tangan dan mendekap sang anak penuh kasih. Jadi kemilauan, daya tarik yang kenikmatan dunia ini memang menawan, maka prestasi yang mengarah pada kompetisi sangatlah lazim, ya kan? Jadi uang dan milik dikejar, uang dan milik apapun dikejar sampai ke ujung dunia, sampai kesehatan mental dan spiritual pun sering diabaikan, Bapak Ibu terkasih. Terlepas dari diri dan Tuhan adalah gembala di mana-mana, di gejala di mana-mana. Saya ulangi, terlepas dari diri dan Tuhan adalah gejala di mana-mana. Dunia memang nikmat, Bapak Ibu terkasih, tapi tidak penuh. Allah seperti seorang ibu membiarkan, barulah sesudah kita sampai pada kesadaran akan keterbatasan kita, ya kan, dari keelokan dunia, kita sadar bahwa kasih Allah seperti kasih seorang ibu terhadap anaknya membuat orang tersentak, seperti pada perumpamaan anak yang hilang yang kita dengar barusan tadi, Bapak Ibu terkasih, yang mana para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi ayat 11 juga Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai anak dua laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milikku yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu
dengan hidup berpoya-poya. Jadi kalau kita berpoya-poya, apa yang terjadi? Suatu saat nanti kita akan kehilangan dan kita tidak bisa lagi mengalami yang namanya kebahagiaan karena kita sudah berpoya-poya, tidak karuan, sehingga untuk masa depan kita pun bisa terancam. Di Bapak Ibu terkasih, selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Jadi di sini tadi sudah kita mendengarkan firman Tuhan, walaupun beberapa ayat, semoga kita terberkati semua yang mendengarkannya. Jadi terberkatilah kita semua yang mendengarkan ini. Semoga Bapak Ibu terberkati dan saya pun terberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu terberkati dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami seringkali Bapa, daya tarik dunia ini membuat kami selalu mau ini mau itu. Kami tidak sadar bahwasanya hidup di dunia ini adalah sementara. Jadi ajarilah kami untuk bisa membuat kami memerlukan apa yang baik buat kami. Semoga kami jangan terlalu boros di dalam kehidupan ini, karena ada yang lebih penting dari yang kita butuhkan. Apa yang baik, saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan ini, kiranya Bapakku yang ada di surga mengulurkan tangannya sehingga dialirkannya kuasa darahnya, bila kami mengalami kelemahan tubuh hingga pada saat ini, kiranya Tuhanlah yang melepaskan itu dari kami. Biarlah kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala penyakit yang ada di tubuh kami, aliran kuasa darah Yesus mengalir buat kita semuanya, agar kita sehat, kita tahir, kita dipulihkan, kita terberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi segala penyakit yang ada di tubuhmu, tidak mustahil Tuhan sanggup mengeluarkan itu dari tubuhmu, agar kita berkemenangan, kita sehat bugar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, saya sudah menyampaikan firman-Mu, dan kiranya firman-Mu itu menjadi rema untuk kami, untuk menjalani kehidupan kami semakin baik dan berhasil. Dan saya sudah berdoa Bapak Ibu yang menyaksikan ini, segala penyakit sudah kita serahkan ke dalam Tuhan. Tuhanlah yang sanggup menyembuhkan kita menjadi tahir, karena kita manusia adalah hanya bermohon kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengurapi, yang menjawab doa-doa kita, sehingga kita berkemenangan di dalam hidup kita. Dan saya mohon kepada Bapa di surga, kiranya berikanlah berkat-Mu Bapa kepada kami. Kami mau aminkan di dalam hati kami berkat yang sungguh dahsyat yang datang dari Tuhan. Kami masuk hari ini penuh sukacita dan damai sejahtera, dan selalu beruntung, dan dijauhkan dari kuasa kegelapan, kuasa iblis, dan lenyaplah segala penyakit dari tubuh kami, lenyaplah segala kuasa-kuasa kegelapan dari tubuh kami. Kami buang ke tumbir laut yang paling dalam. Kami terima berkat-Mu, kami tenang, kami damai sejahtera, kami sukacita, kami sehat, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami masuk hari ini penuh sukacita, penuh kedamaian, penuh mujizat yang datangnya dari Tuhan. Kami bisa melakukan aktivitas kami penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan berkat yang berlimpah yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan selalu sepanjang masa. Saya materaikan doa ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sudah kita sampaikan, kita renungkan dalam hati kita, dan doa kesembuhan sudah terjadi, dan doa berkat sudah kita terima dari Bapa kita di sorga. Semoga kita tetap dalam lindungannya, sehat menyala di dalam kehidupan kita. Amin.